Sidekari ono pulau iki peta tahun 1700-an. Sulit membayangkan nek nang sebelah iki pelabuhan. Jadi ada toponimi yang sekarang di sebelah ini sampai nonton di sebelah apa ning Kopilia ono jembatan. Itu sebelah kanannya itu namanya Karanggayam Pelabuhan. Loh, semakin ke barat sedikit belok kiri itu namanya Kampung Bandaran. Nah, sing lagi rame saiki jenenge Babah Layar. Babah Layar. Nang kono ana pundene jenenge Mbah Antro Laut. Ono loro, ono jenenge Selautan, ono jenenge Kewadengan. Tekok kalimat madeng. Wong Darjo dhewe karo madeng. Ayo. Madeng iku wong mari laut, mandeg jenggrek istirahat. Iku jenenge wong madeng. Satu itu tempatnya jenenge Lemah Putra. Lemah sing akeh putroe lanang dok. Ya karena apa? Itu kuli pelabuhan. Nah, tempatnya kuli-kuli pelabuhan di situ. Karena daerah sini pusatnya peradaban itu bermula dari laut. Saya sayang belum ketemu sama salah satu cucunya perompak. Mono. Pagi ini bagi Rumah Budaya Malik Ibrahim adalah event yang spesial ya, karena memang kita mau mengadakan event panjangnya hampir 5 bulan lebih gitu ya, dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni, intinya seperti itu nanti. Jadi pagi ini kita akan coba ngobrol-ngobrol seperti biasanya, tapi nanti sangat terkait dengan kegiatan yang lain, yaitu kompetisi apa seni yang coba akan kita selenggarakan. Mungkin saya mengundang Pak Pur ya Pak ya, untuk meluncing lah Pak ya, meluncing ke kegiatan ini, karena nanti akan ada 17 mata acara selama 5 bulan ya. Ada sarasehan, ada kompetisi, ada performance seni tradisi dan seni kontemporer, terus apa mana ya, ada ya banyak lah, nanti akan ada saya tunjukkan daftar acaranya selama 5 bulan nanti. Mungkin saya mewakili Rumah Budaya nggak lama-lama umumnya, jadi nanti habis ini diteruskan Pak Pur. Pak Pur kebetulan yang tak minta ini dadakan Pak, untuk meluncing gitu loh Pak. Ya 4 hari yang lalu saya nemui Pak Pur mohon bersedia untuk meluncing gitu, dan kebetulan betul beliau hadir, dan saya nanti Pak Pur yang akan meluncing. Mungkin gitu, mohon maaf kalau ada salah. Terus ya monggo Pak Pur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Seta selaku juru kunci Rumah Budaya ya. The Honorable Mr. Anthony Clark, Konsul Jenderal, beliau Wakil Konsul Jenderal di Surabaya. Thank you for your coming in Sidoarjo. Serta rekan-rekan semua yang saya hormati, pada pagi hari ini hari yang berbahagia karena besok pada tanggal 31 Januari Kabupaten Sidoarjo memasuki ulang tahun yang ke-164 ya. Nah, nanti Mas Sudi ini, Dokter Sudi yang selama ini double ya, sebagai dokter sekaligus sebagai sejarawan, budayawan,
dan macam-macam itu ya. Nanti akan bercerita seperti apa dan mengapa Kabupaten Sidoarjo itu diperingati yang tahun ini ke 164 gitu. Walaupun ini tentu saja terkait dengan hari jadi itu biasanya ada banyak diskusi, ada banyak kontroversi dan lain sebagainya. Dan saya senang dengan kegiatan ini, dan ini adalah kegiatan yang kesekian kali yang diadakan di rumah budaya ini ya. Dan kami sebagai mitra dari berbagai kegiatan ya yang dilaksanakan di Sidoarjo ini terus terang merasa sangat terhormat ya. Jadi Fakultas Ilmu Budaya dalam beberapa event yang diselenggarakan di tempat ini sering diundang ya sebagai mitra kegiatan. Dan kalau kita amati sekarang ini gairah masyarakat ya untuk menghidupkan berbagai kegiatan kebudayaan ini sangat luar biasa. Kebudayaan dan sejarah itu terus digaungkan. Dari ini rata-rata sekarang ini justru yang menggerakkan itu adalah komunitas. Jadi di Surabaya misalnya ada banyak komunitas, ada begandring, ada rodebruh dan lain sebagainya. Dan di Sidoarjo saya amati juga mulai muncul gerakan-gerakan untuk menghidupkan berbagai kegiatan kebudayaan. Dan ini tentu saja sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang menurut saya cukup menarik ya. Mengingat bahwa aspek-aspek sejarah dan kebudayaan itu biasanya tidak banyak yang menyukai. Alhamdulillah saya lihat, karena saya ini KTP Sidoarjo tetapi sehari-hari ada di kota Surabaya gitu ya, sehingga saya seperti pengamat terkait dengan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Dan alhamdulillah sekarang ini berbagai komunitas budaya, komunitas seni, komunitas sejarah itu sudah ada di Sidoarjo, dan keberadaan rumah budaya ini saya kira bisa menjadi salah satu hub dari berbagai aktivitas kegiatan kebudayaan dan kesenian, kesejarahan, bahkan kesusastraan. Di sini telah hadir ini Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sidoarjo, Mas Ribut. Ya. Selamat datang Mas Ribut. Kebetulan beliau ini alumni fakultas kami, Fakultas Ilmu Budaya, dan alhamdulillah Mas Ribut ini sekarang berperan cukup penting ya, berperan cukup signifikan di Sidoarjo dengan menggerakkan berbagai kegiatan dan aktivitas kesenian kebudayaan di Kabupaten Sidoarjo. Dan siapapun saya kira yang berkontribusi terhadap berbagai kegiatan di Kota Sidoarjo, saya kira ini patut diapresiasi dan menjadi bagian dari yang menggerakkan berbagai kegiatan di Kota Sidoarjo. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena nanti masih banyak kegiatan, dan sesuai dengan pesan Mas Seta tadi, saya disuruh melonsing kegiatan 164 tahun Sidoarjo, program literasi seni dan budaya. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, program literasi seni dan budaya Kabupaten Sidoarjo tanggal 29 Januari sampai 30 Juni 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, dan semoga kegiatan ini juga terpantau oleh rekan-rekan kita yang ada di pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ada nggak yang dari Dinas Kebudayaan? Tidak ada ya. Jadi ini kegiatan yang memang murni dilaksanakan oleh masyarakat, dan harapan saya semoga kegiatan ini nanti berjalan lancar selama 5 bulan dan menghasilkan berbagai pemikiran, berbagai produk terkait dengan kebudayaan Kota Sidoarjo. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak Pur atas sambutan launching kegiatannya ya. Tadi itu sebetulnya saya bilang sama Pak Anthony, maybe if it is possible to have you to do a short speech here, just to welcome the audience. It's okay, but is it okay, Pak, for you to present a short speech? It is okay. It's not dangerous here. It's not dangerous. So please give us a short speech. Thank you very much for the invitation to come down and see the centre that you've got here. It sounds like very impressive work that you've got set up here, and you're doing very important work for the community. We're looking forward to seeing more of the events that you're going to be running over the next couple of months. It's going to be a fabulous festival. Thank you. Thank you so much, Pak Anthony. Yeah, it's an honor for me to have you today. Yeah, together with the other audience here. Jadi nanti ini Pak Sudi akan menyampaikan materinya tentang Sidokare. Setelah itu kita ada sesi tanya jawab, tanya jawab. Terima kasih Mas Seto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Seto ada yang bantuin slide-nya tadi ya, Salah satu tadi. Mas Fajar, bantuin slide-nya saya tadi. ya ngopi sih. Biasanya wong lek gacor tok ngono gak enak. Gak dikai gambar iku mbayangno yangel. Apa maneh sing tak omong ki peta. Bahkan di sini itu 14 prasasti. Lek ngomong wilayah Sidoarjo. Ini kalau tidak salah petanya Knul. Saya nemu ini masih sketsa ya. Zaman dulu itu kurang ono sing canggih sekarang seperti apa titik-titik triangulasi itu belum ada. Gelam. Hei, siapa sing ro gelam? Gelam iku wis ono, Jes. Sudimoro lho ya. Negeri Sepande ngkon. Sepande tahun 1700 iki, Bos. Next Mbak ya. Matur nuwun, Mbak. Lah iki nek wong Darjo asli pasti ngerti. Nah, Pecabean lho wis ono. Darjo durung ono. Belum ada. Kalau Widara lho sing omahe Wedara. Nah ini Sidokare. Lambene wong Jawa angel lek ngomong Sidokare. Karena ini kan sketsa pelaut. Jadi iki sakjane kebalik. Pegabahan. Ndi? Iki lak Pegabahan. Pegabahan. Next. Tahun 1700 sudah terjadi. Nah, ini sing banyak diklaim. Dhisik iku keliru. Dipikir ini ki manuk. Ya kan koyo manuk iki. Manuk cekakak jare. Was. Ya terjemahan Mas. Siap. Provinsi Al-Jawa. Tapi ternyata ndak. Baru diterjemahan bahasa Belanda lamanya. Iki lingga. Ini dua kekuasaan di Indonesia ini bercahaya loh. Betul. Wono sing klaim iku warnane ijo karo kuning jare. Persebaya be. Padahal iki diwarnai tibake abang. Jadi ceritanya loh ya. Ini ada dari dua kekuasaan. Ada yang namanya Kanoman dan Kasepuhan. Nek
telusur maneh lho, makane kita itu ternyata banyak konflik. Regen dan asisten regen itu bulat perang karepe dhewe. Gak tak jelas kok iki banyak yang anu ya kan. Jadi cukup permukaannya saja. Jadi nama akhir sebab musabab kenapa wilayah yang sekarang disebut Kadipaten Sidoarjo, sebelumnya itu Kadipaten Sidokari dulu ya, harus dipisah dengan Surabaya. Itu pertama alasan duit, cuan. Urusannya itu untuk ngatur yang namanya bisnis tebu. Bisnis yang paling utama itu gula. Saat ini yang blendes, ya dia tadi importir. Nah ini. Kemudian ini sebab kedua, nah ini yang nggak jarang dibuka karena literasinya sulit. Wah kayak jadi berita ngelompok, nah itu 5 tahun teman-teman. Jadi dua kekuasaan ini loh. Satu Kasepuhan Kanoman, ono engkok terakhir itu yang dari Ampel. Ada yang yang dari Giri. Ono sing lanang Bangilan. Ono sing teko Jogja, bulet gak karu-karuan. Cuma yang dominan dua ini. Gitu. Next, Mbak. Ini gak ngawur, Pak. Iki lho, Pak. Iki lambangi. Itu tadi di sketsa ya, belum di launching sama sekali. Oleh McLempon waktu itu. Ini beritanya dari sini. Oleh ini kabupaten opo. Mangani Surabaya, Surabaya wani man, yakin. Belum tentu. Jadi buka aslinya kayak gini ya. Lualah framing. Tapi wis kadung framing lah itu. Ya gak masalah. Wong sing penting seneng kabeh. Sing penting itu hidup itu seneng. Masa blendes tapi sing penting seneng. Gak masalah. Wong kon bahagia. Oke. Silakan. Lalu apa Semarang kok ono putri? Ono sejarahnya kenapa harus di framing seperti itu? Ada. Waduh ceritanya. Kak Joko waktu. Nah, next, Mbak. Wah, wes ruwet iki bareng. Dulu yang banyak main peta gini sketsa itu para pelaut. Jadi durung ono koyo namanya pakai titik triangulasi belum ada, jadi agak susah. Sing lucu ini ya, ini Surabaya tapi Greseknya di sini. Ini ada portol, jangan-jangan ini porong. Yurtan ono dewan kok nang kene sing rodok pas iku Panarukan, rodok pas. Tuban Sidayu, tapi ini Sidayu yang lama. Sing lucu ya iki Surabaya iki Gresik kok nang kene. Ngeluh. Balambangan sik cocok. Jadi ini kita maksud saya gini. Mereka itu sudah memetakan setidaknya loh sketsa. Loh, kerajaan ini kok gak ono peta ya. Gak ono peta nih. Apalagi ngomong tentang mata uang. Mataram itu gak duwe mata uang. Demak sik duwe mata uang. Artinya apa? Ada kekuasaan yang dikuasai oleh orang lain. Nah, nanti kenapa bahasanya itu kita arek? Ya, gak ono nguko tok. Ya karena ini negeri pemberontak ya. Gak seneng karo Mataram. Madura segini. Jadi antropologi budayanya itu agak beda perkembangannya agak beda. Karena pasca PB kemudian menang dan menguasai wilayah yang disebut sini ini, bahasanya sudah beda, kekuasaannya sudah beda, selalu berontak. Dan ini
ini mulai kenapa nanti ada residen dan ada asisten residen. Surabaya, cuman petanya lupa saya kesusu tadi malam itu saya maunya ke sini banjir. Jadi baru dadaan tadi. Jadi Surabaya itu akhirnya dipecah. Satu wilayah Surabaya kota, Kemimpi Surabaya, terus ada Jabal Kota, ada Gunung Kendeng, itu wilayah Surabaya. Nah, sedang selatannya Jabal Kota itu menjadi Kadipaten Situkare. Situkare itu punya distrik-distrik yang namanya Jenggolo 1, 2, 3, 4 dan Rawapulo 1, 2. Tahu kurung Rawapulo? Belas karo. Rawapulo 1 itu wilayah Porong. Wah, Porong Tanggulangin itu Rawapulo 1. Rawapulo 2 itu Bulang. Ruang Bulang. Iku sampai kulon ngono. Iku Rawapulo 2. Nah, ini yang menjadi nganu. Sidoarjo iku Jenggolo. Sidoarjo iku Jenggolo. Gak salah tapi gak tepak. Ya. Oh iya bener Jenggolo gayane londo. Tapi saya baru nemu cuman satu, itu pun di prasasti namanya Watukuro B. Watukuro itu ada dua, Watukuro A dan Watukuro B Lempeng. Tapi sekarang nggak ada di sini. Saya belum dapat fotonya. Cuman saya dapat alih aksaranya cuma 2 lembar. Itu ada di Denmark, Watukuro. Makanya saya berani ngomong di Bali itu asali teko kriyan. Saya berani ngomong begitu karena Watukuro bumi Jenggala. Loh, itu disebut. Si ngomong Jenggolo jelas-jelas ngomong bumi Jenggala. Tapi masanya Majapahit, Tribunana ada Jenggala, bumi Jenggala. Ya baru satu itu. Gak salah tapi gak tepat. Nek ngomong klaim tuwek-tuwekan. Loh, kenapa kita nggak membranding itu loh? Ono prasasti Kamalagian. Ruah Kamalagian. Untung alhamdulillah wis ditetapno dadi cagar budaya. Dhisik sampai tutupi arepe ambruk. Tak curhat di 20 tahun ya pancet. Itu prasasti Klagen. Ada di Klagen, di Kriyan. Itu jelas-jelas ngomong maka datuan kahuripan. Luwe tuwek teko Jenggolo. Kenapa nggak di branding? Loh, Erlangga loh. Prasasti ini ono in situ. Itu in sono, in situ. Boleh Jenggolo di framing itu. Kenapa nggak memframing? Maka datuan kahuripan. Karena kerajaan Jenggal kerajaannya si Erlangga mulai Tuban sampai ini semua hampir separuh Jawa Timur itu wilayahnya Erlangga. Nah, kita kan biasa krisis identitas ngawur dulu. Pokoknya kabupaten ini harus punya yang tua-tuaan. Wong ini jadi paling ngono, lek wis tuwek terus karjine apa? Apakah membawa kebanggaan? Apakah membawa keberhasilan? Apakah membawa Nah, kami komunitas ini ngekei fakta dan sejarah. Jadi masyarakat, ya mungkin silakan pilih sendiri nggak apa-apa. Kita nyampaikan fakta saja. Next, Mbak. Iki keliru aku. Tak kayak gerudo. Pada sing karepku iku sing sama Situkare. Nah, ono tangi tambak. Sitapurna. Lho. Nek arek Surabaya mesti ngerti Bokor nih. Kali Bokor. Kali Bokor iku lho dhisik pinggire. Nah, saiki ini. Nah, itu yang namanya sedimentasi. Ini yang paling mungkin yang paling tidak banyak dibahas oleh pemerhati sejarah. Dipikir kenapa sih Sidoarjo itu nggak di branding lagi oleh sejak dulu oleh kolonial Belanda? Ya karena wilayah ini loh. Lu protol rek. Iki wis jadi gini. Sedimentasi yang besar-besaran yang mengakibatkan
pelabuhan-pelabuhan dalam itu hilang. Oke, kenapa Sidapurna, Sidekari, ono pulau iki. Iki peta tahun 1700-an. Sulit membayangkan nek nang sebelah iki pelabuhan. Sulit, nek gak kadek peta ini. Ya iya. Jadi ada toponimi yang sekarang di sebelah ini. Sampai nonton di sebelah apa ning Pavilion jembatan. Itu sebelah kanannya itu namanya Karanggayam Pelabuhan. Loh. Ulun di ono Klenteng. Tahun 1800 sekian. Semakin ke barat sedikit belok kiri itu namanya Kampung Bandaran. Nah, sing lagi rame saiki jenenge Babah Layar. Babah Layar. Napa jenenge selautan? Nang kono ana pundene jenenge Mbah Antro Laut. Lho. Lho. Ternyata itu boncino gede itu. Ana jenenge selautan. Ana jenenge kewadengan. Masih setengah bungkong golek wadengan iki apa? Karo. Wong itu blendek apa melesetnya jauh. Tekok kalimat madeng. Wong Darjo dhewe gak ero madeng. Ayo. Madeng iku wong mari laut, mandeg jegrek istirahat. Iku jenenge wong madeng. Kenapa ana sejarah jenenge Lemah Putra? Wis golek ana wake otak-atik gaduk blendes kowe. Nah, ini pentingnya blusukan, pentingnya tanya kepada sesepuh ini. Dan itu rodok masuk akal. Satu itu tempatnya jenenge Lemah Putra, lemah sing akeh putroe, lanang tok. Lah karena apa? Itu kuli pelabuhan. Tempatnya kuli-kuli pelabuhan di situ. Karena daerah situ ya pusatnya peradaban itu bermula dari laut. Saya yang belum ketemu sama salah satu cucunya perompak. Mono. Bisa ada next time. Ono ono peta sing situ mana? Oh, gak ono ae. Jadi sampean bisa bayangkan ya, dari kawasan sini atau dari Madura mau ke area di sini itu mesti mampir dulu di daerah Sidoarjo. Nah, di sini tuh ada perompak. Gak ono cerita ngono iku lek gak blusukan gak iso. Jadi ini cucu generasi keempat cicit ya. Cicitnya perompak Cina. Iku lek membawa apa? Hasil rampokannya itu, kapalnya itu dibawa masuk sampai ke selautan. Kayak iso mbayangno wangel. Yo ndelok saiki dadi koyok got. Ya, dulu besar. Mangkane ono toponimi Babah Layar. Tempatnya para babah berlayar. Karena dulu di situ. Makanya di sini itu daerah yang depan sini sama sini itu memang daerah pecinan. Di depan itu ada namanya Chinese Strait di situ. Di daerah sini. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya mungkin, sangat mungkin yang membesarkan kawasan yang sekarang disebut Kota Sidoarjo adalah perampok. Para Cina. Iya. Ya benar. Bahkan temuan saya yang terakhir ini tentang batik. Ya. Ternyata batik sing di branding selama ini rodok politik didik. Jadi aslinya yang dagang itu pecina. Saya masih nguber batik yang namanya batik Dorjoan. Tahu dengar Pak Yuri? Kalau ono paling akeh kan toponimi yang disebut itu Celep, terus Sekardangan, Pecandingan, itu oke. Tapi lek batik Dorjoan, lho, wong
wong didoli ku gak nang kene, didoli nang Madura ternyata. Jadi batik itu ada kelas-kelasnya, ada yang kelas mbek, kelas setengah, kelas dukur. Ojo dikira batik itu gak rasis. Aslinya pertama itu rasis. Kok belum? Iya. Orang kaya dengan orang melarat itu harus ada pembedanya. Makanya ono tulis ono itu. Yang next thing. Nah, ini saya dapat, cuma sayang keterangan ini tadi hilang. Ngapunten. Ini pusat industri. Ini dari Jogja ya. Dari Sultanan Jogja. Jadi di masa kolonial itu sudah ada data tentang ini industri-industri pendukungnya. Paling akeh justru ada di Sidoarjo industrinya itu. Industri pendukung. Bukan Surabaya toh. Jadi paling banyak ini baru Bangkalan. Jadi sekitarnya ya di Blukung. Sampeyan terus sing kosong karo industri niki. Demak mati. Demak kau lho. Mojokerto iki lho mek loro. Ini asal kolonial lho. Jadi pusat industri yang Tarjo. Jadi sejak masa kolonial itu aslinya industri itu ya banyak di Sidoarjo wisan. Next, Mbak. Ini anak sing takut. Ini teman saya Mas Roset yang kebetulan browsing, kok ketemu iki. Aku langsung ini. Ayo, siapa sing roh? Masjid iki. Jenenge Masjid Tiban kok jarimu. Masjid Tiban sedina sewengi langsung dadi. Kan percaya? Ya gak mungkin lah ono ngene. Ya ini kemungkinan besar apa yang disebut Masjid Al-Abror Sidokari. Oh. 5 tahun rek golek ngene. Ngarepe iki alun-alun lama. Sebelah sononya kok sing sketsa ya tak duduk ya. Jadi sebelah sana itu rumahnya, rumah bupatinya. Jadi konsep Hindu Buddha itu masih dipakai ini. Oh, gak langsung bentuk masjid yang seperti sekarang ubah itu. Oh, itu anyar, konsep anyar. Jadi ada namanya meru. Oh, itu siji, iki 3. Kalau nang Pura Besakih itu kan ada sampai 13, 13. Nah, ini masih pakai konsep 3, masih lama. Masjid-masjid lama Sidoarjo itu pakai ini. Nah, ini yang lucunya sudah hilang. Tapi untungnya yang sebelah sini masih ada. Regolnya itu masih ada. Di Cemandi itu juga masih ada. Kita beruntung dapat sketsa ini luar biasa. Jadi Kadipaten Sidokari itu konsep pertamanya ya ini. Jadi masih pakai konsep Mataraman. Ada alun-alun, ada masjid, ada kauman. Sebelahnya sini itu kauman. Kaum beriman, kauman. Sing gak beriman gak kaum. Sebelah sana rumah bupati, nah sebelah sini daleman. Nah, tapi nama peta Belanda tidak ada daleman. Tapi namanya ada. Next, Mbak, silakan. Lu wis entek. Pak. Jadi itu sedikit tentang apa yang saya memberikan gambaran tentang jauh sebelum nama Sidoarjo itu yang dikenal tahun 1700 itu sudah ada namanya Sidokari. Terus saya tambahi lagi ya. Kemudian di masa selain pecinan juga ada kampung Kristen. Ini tidak banyak dibahas. Ada kampung Kristen Sidokari. Salah satu cikal bakal dari apa yang dinamakan Gereja Jawi Wetan, GKJW. Salah satunya itu. Ada beberapa makam yang di sini. Cuman karena akibat sosial politik akhirnya berpindah. Ada yang di Melaten di
daerah Kerembung sini terus kemudian pindah sampai ke Ngoro itu. Jadi Sidokare sejak dahulu itu memang pusat perekonomian utama. Jadi yang tidak banyak dibahas bukan masalah anu saja produk-produk laut, tapi juga ternyata sapi. Siapa sing ngerti anu? Dek Krian niku namanya pasar apa jenenge? Pasar sapi. Ya krengseng kok. Ya krengseng. Jenenge pasar sapi apa? Pasar Kemisan. Artinya pasar sing beroperasi Kemis. Jadi pasar Jawa kuno, nah itu ada bukunya Bu siapa sih, lupa ya, saya dikirim kemarin. Pasar Jawa kuno itu berdasarkan pasaran. Jadi ono pasar Legi, ono pasar Pai, ono pasar ya. Itu pas bulan itu hari pasaran itu berputar. Nah di Jakarta masih menyisakan ono pasar Senin, ya, pasar Kemis, nggak ono pasar Jumatan maksudnya. Prei Jumatan. Oke. Kalau mau cari tepat-tepatan, ya saya cocok sama Seto. Jadi wis karepmu lah 5 wulan iki hari ulang tahun nih kabeh. Jadi sebelum tanggal 31 Januari itu kan tanda tangane Gubernur Jenderal. Tapi sebelumnya itu digodok lebih dari 1 tahun. Ada kurang lebih 17 pejabat yang tanda tangan itu sebelum berubah itu. Nah di bulan Mei entah kenapa jeneng Sidokare itu dianggap gak enak. Mbok sebabnya itu moro-moro dirubah menjadi Sido spasi Arjo. Ditetapkan bulan Mei-nya, bulan Juninya ditanda tangan. Mbok terserah mau hari ulang tahun 31 Mei apa nek asli nilai 31 Mei itu hari jadi Kabupaten Sidokare. Tapi ya gak apa-apa lah. Jadi setidak-tidaknya Kabupaten Sidoarjo mengakui gaweane Londo. Loro gak loro ya anjir niku kenyataan, itu sebuah fakta sejarah loh ya. Timbangane meksa-meksa tartar ngono lak mbulet. Kalau enteke nggak sempat bangun, nggak. Jadi begini, kami membagikan, saya bukan minter ya mau ngajarin, enggak, kita membagikan fakta sejarah seperti itu. Jadi Kabupaten Sidokare kemudian di branding untuk terus kemudian dibebaskan dari Surabaya. Pertama memang urusan duit, kemudian pengurusan administrasi. Alasan yang kedua yaitu para regen atau bupati ya rebutan tahta. Bapak kan ada salah satu bupati itu sangat pingin menjadi regen di Surabaya. Ngemis nang Londo 3 wulan ae. Gak di ACC lho. Lah nek ganti nang Surabaya, lho sing nang Surabaya regen niku dulurmu dhewe. Terus apa? Akhirnya dikasih yang namanya pensiun tinggi 6.000 digaji 6.000. Jadi ini masih dalam kekuasaan kolonial ya waktu itu ya. Jadi gitu. Nah, saya dapat informasi terakhir bahwa barusan saja, sejak kapan Sidokare alun-alun yang di masjid sini ini kan saiki dadi Ramayana ya, dipindah ke yang alun-alun sekarang itu 1860. Pasnya enggak tahu sih. Kalau ada informasi yang lebih baru monggo silakan. 1860. Kemungkinan besar karena yaitu tadi kesepuhan dan Kanoman gak mau kamu gandeng. Itu belum lagi nanti cerita panjang tentang terkait dengan Suropati. Itu masih ada pertentangan pergolakan politik lokal itu. Gimana iki trahnya Giri, trahnya Kasan Mukmin, panjang banget.
Jadi Sidoarjo ini memang masih apa ya, sebelum menjadi Sidoarjo itu penuh konflik. Mungkin itulah kenapa Sidoarjo kurang diangkat, karena ruwet. Bae foto. Mantap. Jadi perubahan dari nama, dulu masih ikut apa, wilayah Regen Surabaya, terus kemudian dipecah. Tapi kalau kita lihat sejarahnya Surabaya, Sidoarjo Surabaya jauh lebih tua. Mungkin teman-teman sudah tahu namanya Terung ya. Itu kadipaten. Bahkan yang ngangkat Kadipaten Terung Surabaya itu Adipati Terung. Dan itu ada sekitar 30 sekian pejabat. Saya barusan nemu tapi belum tak foto. Ada yang namanya Ombol 11. Itu ternyata makamnya saya ketemu satu itu di daerah Penilih itu, Mbah Ombol 11. Itu pejabat yang langsung didatangkan dari keraton untuk, ya karena berontak lagi. Kok ngomong Jaya Lengkoro, Jaya Bulet aja, orang tok di sini gini. Termasuk yang data terbaru itu ada namanya Kadipaten Jemundo. Dan data terakhir, ya boleh Sawung Galing teko Sidoarjo. Nah, ya. Sawung Galing teko Jemundo. Makanya ndek kono kan nama Sawung Galing. Tapi wis kadung diklaim Surabaya nang kono ya gak apa-apa lah. Itu. Mungkin itu ya sedikit ya gambaran tentang masa lalu Sidoarjo dengan segala konsekuensinya. Wah, ya ruwet lah, saya nggak bisa sampaikan di sini 100% full konflik itu, wah banyak sekali. Ngapunten waktunya saya serahkan kembali ke pembicara, monggo Mas Eta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.